Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Loh, hari Minggu Kak, hari ini tuh hari Jumat loh Kak. Oh, hari ini hari Jumat ya? Kok kita ke sekolah Minggu ke hari Jumat? Iya Kak, hari ini kita ada ibadah sekolah Minggu karena kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi hari ini kita ibadah. Oh gitu, ya udah deh Kak. Yuk kita mulai ibadah kita Ya, yuk. kita mulai ya, Kak Angel bakalan pimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu kami untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu pembuka ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana. Aku adalah raja. Aku akan sangat berusaha menciptakan negeri yang sangat aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatku. Aku membuat hukum dan peraturan untuk menjaga keadilan di negeri ini. Suatu hari ada pencurian bahan makanan di perkemahan tentara. Salah seorang prajurit pun melapor kepada atasan mereka. Lapor Jenderal. Ada apa? Persediaan makanan telah dicuri. Apa? Kecurian lagi? Apa saja kerja kalian? Ini bukan yang pertama kali kita alami. Saya sudah bilang untuk memperketat penjagaan kan? Kami sudah menutup semua pintu masuk dan keluar Jenderal. Pasti pencurinya masih ada di sekitar perkemahan. Kalau begitu, geledah semua perkemahan. Seharusnya pencurinya tidak jauh dari sini, karena semua pintu gerbang sudah ditutup. Siap, Jenderal. Semua tentara menggeledah perkemahan tentara.
dan akhirnya pencuri tertangkap dengan barang bukti. Kepala tentara pun menggelandang pencuri yang wajahnya ditutupi dengan kain ke hadapan sang raja. Ya Raja, belakangan ini persediaan makanan di perkemahan tentara selalu hilang. Setelah kami menggeledah semua perkemahan, ternyata salah satu tentara kami yang mencuri. Terima kasih atas laporannya. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pencuri harus dihukum. Keadilan di negeri ini harus ditegakkan sesuai hukum yang ada. Sesuai hukum, pencuri harus dihukum sebanyak cambuk 40 kali. Mendengar hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, si pencuri menjadi ketakutan dan memohon ampun. Ampuni saya, Raja. Tolong ampuni saya. Jangan hukum saya, Raja. Raja yang awalnya tidak mengenali sang pencuri karena wajah si pencuri ditutup, tetapi saat mendengar suara permohonan ampun sang pencuri, Raja merasa mengenali suara itu, lalu memerintahkan pengawal untuk membuka penutup wajah si pencuri. Buka penutup wajahnya. Dan betapa terkejutnya Raja ketika penutup wajah si pencuri dibuka. Ternyata dia adalah sahabat Pangeran Mahkota, anaknya Raja. Raja sudah menganggap sahabat Pangeran Mahkota itu seperti anaknya sendiri, dan ia juga sangat mengasihi sahabat anaknya itu. Hati Raja menjadi sangat sedih, adik-adik. Raja juga yakin bahwa saat ini anaknya, sang Pangeran Mahkota, pasti juga merasakan kesedihan yang sama. Raja menjadi bingung, adik-adik. Bagaimana ia harus menjalankan hukumannya? Di tengah-tengah kebingungan sang raja, tiba-tiba putra mahkota menghadap raja. Ayah, izinkan saya memohon ampun bagi pencuri. Dia adalah sahabatku. Anakku, ayah tahu dia sahabatmu dan kau sangat mengasihinya. Ayah pun sangat mengasihinya. Tapi anakku, jika ayah mengampuni seorang yang bersalah, maka itu berarti ayah adalah raja yang tidak adil. Hukum harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Kalau begitu, izinkan saya menggantikan pencuri ini untuk menerima hukuman. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu bahwa hukumannya adalah hukuman cambuk 40 kali? Jangan dikira karena kamu anakku, maka hukuman itu akan dibatalkan. Sudah ayah katakan bahwa keadilan tetap harus dijalankan. Bagaimana mungkin ayah rela kau yang menggantikan hukumannya? Ayah, bukankah ayah juga mengasihi sahabatku seperti aku mengasihinya? Hanya ini satu-satunya jalan agar ia bebas dari hukuman dan keadilan juga tetap terlaksana. Saya siap menerima hukuman cambuk untuk menggantikan sahabatku. Baiklah kalau begitu. Siapkan pelaksanaan hukuman cambuk. Adik-adik, sebelum pangeran menjalani hukuman, ia menemui sahabatnya dan memeluknya dengan penuh kasih. Aku dan ayahku sangat mengasihimu dan tidak ingin kamu dihukum. Pangeran, ampuni aku. Setelah itu adik-adik, kepala tentara pun kemudian menyiapkan hukuman cambuk. Raja turun dari takhta untuk memeluk anak kesayangannya. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian sudah melihat sendiri tadi bagaimana dramanya. Raja yang adil tetap melaksanakan hukuman walaupun yang menggantikan hukuman adalah anak kesayangannya. Kenapa? Karena keadilan harus ditegakkan. Raja mengasihi si pencuri, anak juga mengasihi pencuri. Nah, satu-satunya jalan agar si pencuri tidak menjalankan hukuman adalah melalui pengorbanan si pangeran. Demikian juga dengan Allah kita, adik-adik. Allah kita adalah Allah yang kasih, tidak ingin menghukum kita, tapi juga sekaligus Allah yang adil, harus menghukum kita. Orang yang berdosa, apa hukumannya? Maut, neraka.
Nah, kalau kalian perhatikan, Allah yang mengasihi tidak ingin menghukum dan Allah yang adil harus menghukum. Sepertinya ada dilema ya, Dek. Bagaimana Allah mempertemukan kedua sifatnya ini, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, adik-adik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Nah, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui ucapan syukur kita, adik-adik. Ucapan syukur kita bisa berupa dengan baca Alkitab, berdoa, membantu orang tua, rajin ke gereja, dan perbuatan yang lainnya, perbuatan baik lainnya. Oleh karena itu adik-adik, yuk di hari Jumat Agung ini kita melakukan perenungan untuk diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Selamat hari Jumat Agung untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kak Angel, lihat nggak cerita tadi? Oh, lihat dong Kak, seru banget ya. Seru videonya. banget ya. Seorang pangeran rela dikorbankan untuk menebus sahabatnya. Nah, seperti Tuhan Yesus kita loh Kak Angel. Iya Kak. Dia rela menderita di kayu salib hingga akhirnya wafat. Wah, adik-adik pasti sedih ya Tuhan Yesusnya wafat. Dia rela untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi adik-adik jangan sedih dulu. Kita punya kejutan. Setelah hari ketiga nanti bakal ada sesuatu. Apa ya kira-kira Kak Angel? Tungguin aja Kak hari Minggu nanti. Jangan lupa ya adik-adik harus ditonton. Kalau nggak nyesel loh nanti. Ya, jangan sampai ketinggalan karena di situ adik-adik bakal ngerasa luar biasa sekali adik-adik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sekarang kita mau nutup ibadah kita. Kita akan berdoa dan nanti akan ditutup dengan lagu. Nah, sekarang kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami telah menyaksikannya Tuhan dan kami sangat bersyukur Tuhan mau menebus dosa kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai melakukan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan untuk hari-hari kami ke depan, agar kami dapat terus berbuat sesuai dengan petunjuk Tuhan saja. Tuhan Yesus, berilah juga kesehatan kepada kedua orang tua kami dan juga kepada teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami akan berdoa menurut doa yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah Kak Angel, ada satu pengumuman lagi nih Kak Angel. Apa tuh Kak? Jangan lupa kalau mau menyampaikan persembahan bisa melalui kris yang tertera di layar ataupun bisa mengantar ke gereja. Jangan lupa dibuat catatannya untuk Komisi Anak dan Remaja.
Nah, ibadah kita udah selesai nih Kak Angel. Ingatin adik-adik lagi ya. Jangan lupa minggu ini ada ibadah sekolah minggu lagi. Dengan Ditonton kejutan yang luar biasa ya Kak ya. Iya, Kak. Nah, itu ibadah kita untuk hari ini. Kita akan tutup dengan lagu. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya,